Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhihiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, karunia dan inayahnya yang sudah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan juga kesehatan yang kita miliki sampai hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang sangat saya hormati dan banggakan, terutama mahasiswa saya di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi UII, Universitas Islam Indonesia dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim, juga mahasiswa saya lain di tempat lain, di Prodi Teknik Industri dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah materi yang judulnya adalah Sosiologi dan Masyarakat Muslim, Pendekatan dan Teori. Ini ada dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim, ada dalam rencana pembelajaran semester ya, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa akan pentingnya pendekatan dan teori sosiologi masyarakat muslim itu dipahami secara holistik dan menyeluruh ya. Anda bisa melihatnya di RPS, dan kemudian harapannya setelah kuliah ini teman-teman dapat memahami selain pengertian sosiologi, juga masyarakat muslim dalam perspektif sosiologi itu seperti apa, didekati dan kemudian dipelajarinya. Jadi kita akan mulai dengan yang pertama, dengan pendekatan kajian agama. Secara umum teman-teman sekalian, cara yang lazim dipakai manusia dalam memahami ajaran agama tampak atau terdapat tiga cara, yaitu yang pertama pendekatan naqli atau pendekatan tradisional, kemudian ada pendekatan aqli atau rasional, dan kemudian ada pendekatan kasyaf atau pendekatan dari mistis atau tasawuf. Naqli jelas dari ayat-ayat Tuhan, dari kitabullah, dari ayat-ayat Allah, dari firman Allah dalam Al-Quranul Karim misalnya. Kemudian dalil aqli itu dari alat berpikir yang kita miliki, yaitu akal yang diberikan oleh Allah, dan kemudian kita memikirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dari ayat-ayat kauniyah Allah, kemudian dari apa yang sudah kita pelajari, yang kita dapati, informasi, pelajaran atau nasihat apapun dari para ulama, para kiai yang sampai kepada kita setelah mereka memahami dan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kita bisa terjemahkan satu-satu. Pendekatan naqli itu adalah memiliki karakteristik lebih mengedepankan teks ya, kitab suci atau aturan normatif yang termaktub dalam Al-Quran misalnya, atau al-hadis dalam hadis Nabi ya, daripada akal. Nah, pola pendekatan semacam ini memiliki sifat yang tekstualis, skripturalis ya. Tekstualis itu berpijak pada apa yang dikatakan oleh teks atau ayat ya. Jadi betul-betul hanya melihat ayat itu mengatakan apa, tapi tidak mencari kontekstualisasinya secara akliyah, kenapa ayat itu turun ya, asbabun nuzulnya apa, maksud dari ayat turun itu maknanya apa ya. Jadi betul-betul hanya membaca secara skripturalis atau tekstualis. Kemudian pendekatan secara akli, rasional itu kita mengedepankan nalar berpikir dan nalar kritis untuk memahami sebuah ayat dengan cara kita melakukan kontekstualisasi, atau dalam kajian filsafat ada juga melakukan perspektif kajian hermeneutik ya, mencoba memahami teks yang ada itu saat itu adalah teks turun dalam konteks saat itu. Kita perlu melakukan yang namanya kontekstualisasi di masa kini ya, itu namanya teks, konteks, dan kontekstualisasi, pendekatan hermeneutik. Kemudian kalau secara kasyaf atau secara mistis dan tasawuf itu berarti melalui pendekatan irfani ya, hati atau perasaan, tindak laku spiritual, sufi ya, beriyadhah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya pendekatan sosiologis. Dalam pendekatan kajian agama dapat kita dekati juga dengan pendekatan sosiologis, yaitu upaya untuk memahami agama dengan jalan melihat hubungan yang terjadi antara agama dengan realitas sosial yang membentuknya. Apa maksudnya? Bagaimana agama kemudian itu hadir di masyarakat
dan itu dibentuk oleh realitas sosialnya. Masyarakat yang bertipologi rural urbanism, misalnya masyarakat rural kota ya, itu akan cenderung berbeda mengekspresikan keberagamaannya dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Masyarakat yang ada di daerah pesisir mungkin akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan. Jadi kita bisa melihat secara perspektif kajian sosiologisnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu pendekatan antropologis, yaitu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ya, mewujud seperti apa dalam masyarakat, tradisi-tradisi keagamaan yang ada, sekaten misalnya kan, ya, kemudian selamatan, kemudian akekah yang terjadi di sebuah masyarakat suku bangsa tertentu, tentu berbeda dengan akekah yang dilaksanakan yang terjadi di suku bangsa lain. Ya, kambingnya, dombanya untuk laki-laki mungkin sama dua, bagi perempuan itu satu, tapi ekspresi ibadahnya secara sosial mungkin berbeda ya. Ada sholawatnya, mungkin kan ada hal-hal lain secara sosial yang dilakukan. Nah, coba kita lihat berikutnya pada pendekatan sosiologi pada agama. Pendekatan sosiologi pada agama itu sebetulnya mencoba untuk pertama memahami makna yang diberikan oleh para penganut agama terhadap agamanya sendiri dan berbagai hubungan agama dengan struktur sosialnya dan dengan aspek budaya lainnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mempelajari aspek sosialnya, yaitu data empirik yang dapat diverifikasi dengan panca indera menyangkut perilaku individu dan juga kelompok. Melihat bagaimana agama itu dapat mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat penganutnya. Jadi ada 3 hal yang ingin dilakukan di awal terkait pendekatan sosiologi pada agama. Sekali lagi saya ulangi, memahami makna yang diberikan oleh para penganut agama terhadap agamanya sendiri. Dan berbagai hubungan agama dengan struktur sosialnya dan dengan aspek budaya lainnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, mempelajari aspek sosialnya, yaitu data empirik yang dapat diverifikasi dengan panca indera, menyangkut perilaku individu dan juga kelompok. Kemudian yang ketiga, itu melihat ya, bagaimana agama itu dapat mempengaruhi perilaku individu dan juga masyarakat penganutnya. Nah, setelah kita membahas itu, kita akan masuk pada fokus pendekatan sosiologi pada agama. Apa fokusnya? Yang pertama, perilaku individu dalam kelompok keagamaan. Bagaimana perilaku ritualnya, bagaimana proses sosialnya, ya. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan, bagaimana pembentukannya, kegiatannya apa saja, dan kelangsungannya, keberlanjutannya, sustainability-nya seperti apa. Yang ketiga, konflik antar kelompok keagamaan. Ya, apakah itu terjadi konflik internal atau suatu agama antar agama itu terjadi konflik atau tidak, itu merupakan bagian dari fokus pendekatan sosiologi pada agama. Nah, kita bisa melihat teori-teori terkait agama dalam pandangan sosiolog. Yang cukup penting untuk kita pahami adalah menurut Emile Durkheim seperti itu. Menurut Durkheim ya, agama merupakan salah satu bentuk konstruksi sosial. Ini harus selalu kita ingat. Agama adalah bentukan konstruksi sosial. Kemudian yang kedua, agama menyatukan masyarakat melalui deskripsi simbolik, kata si Durkheim. Yang ketiga, agama mensakralkan kekuatan hubungan anggota dalam suku. Yang keempat, agama merupakan sumber keteraturan, ya, jadi ada sumber harmoni keteraturan secara sosial dan moral, mengikat masyarakat ke dalam suatu proyeksi sosial, nilai dan tujuan bersama. Ya, itu yang ingin dikatakan oleh Durkheim. Yang menarik yang keempat, agama merupakan sumber keteraturan karena dengan agama hidup akan lebih teratur, akan lebih tertib ya secara sosial dan moral, serta mengikat masyarakat ke dalam suatu proyeksi dalam konteks sosial, nilai dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Ada lagi pendapat dari Karl Marx ya, seorang sosiolog dan juga filsuf sosial ya, yang sangat luar biasa memahamkan kita tentang konstruksi sosial di masyarakat, terutama pertarungan antar kelasnya. Menurut Marx ya, agama merupakan alat pembenaran atas ketidakadilan dan kekerasan sosial. Jadi agama hadir harusnya sebagai pembenaran bahwa ada ketidakadilan dan juga ada kekerasan sosial yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi karena itu tidak adil. Ya, agama bagi Marx itu seperti candu yang membius rakyat dalam suasana ketertindasan. Mereka
itu menjanjikan pahala di akhirat atau memberi jalan keluar ritual sebagai kompensasi. Jadi bagi Marx, agama itu candu. Kenapa? Agama cuma membius rakyat ya. Seperti narkoba yang kemudian membuat kita itu sadar bahwa kita itu tertindas sebetulnya, tapi mengalihkan ketertindasan kita itu kepada sesuatu yang membuat kita seolah-olah bisa selamat ya, atau jauh dari ketertindasan itu dengan beribadah ya, mendapatkan pahala dan sebagainya. Bagi Marx, secara sosial, agama perlu menyadarkan masyarakat bahwa mereka sedang dalam keadaan tertindas, terbelakang, dan kemudian sedang tidak baik-baik saja. Jadi agama jangan hanya menjadi candu bagi masyarakat. Nah, kita masuk kepada tema berikutnya terkait analisis sosiologi pada agama. Apa itu karakteristik agama? Yang pertama, dia punya beliefs ya. Yang kemudian dia punya the sacred and the profane. Dia punya yang sakral dan juga yang profan. Dia punya yang suci dan yang tidak suci. Dia punya ritual, punya peribadatan dan juga seremoni atau perayaan-perayaan. Dia juga punya pengalaman personal. Jadi karakteristik agama yang pertama adalah sistem keyakinan, ada keyakinan dan kepercayaan yang dipegang teguh, kemudian ada yang sakral dan juga yang profan, ada yang suci dan yang tidak suci, kemudian juga ada ritual dan juga seremoni, ada peribadatan, rangkaian ritual dan juga perayaan-perayaan serta ekspresi individu atau personal. Apa fungsi agama? Fungsi agama itu sebagai kohesi, kerekatan atau alat perekat sosial, kemudian sebagai social control, kemudian sebagai sesuatu yang kemudian membuat kita punya makna dalam hidup dan tujuan yang jelas, yaitu untuk selamat dunia akhirat. Kemudian kita harus juga memperhatikan dan juga memahami bahwa agama juga punya perhatian pada masalah sosial. Jadi agama dalam konteks ini harus punya perhatian pada masalah sosial. Contoh dalam Islam, Al-Quran dan hadis itu memiliki proporsi terbesar isinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, dengan perbuatan perilaku amal sehari-hari. Perbandingan antara ayat sosial dengan ayat ibadah itu 100:1. Jadi mayoritas ayat-ayat di Al-Quran sebetulnya adalah ayat-ayat muamalah, hubungan interaksi sosial dengan yang lain, bagaimana berbuat baik, bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bersekolah, bagaimana kemudian kita membangun kesepahaman dengan mereka yang berbeda, bagaimana kita kemudian bertoleransi dan sebagainya. Itu adalah value atau ajaran dan isi dari ayat-ayat yang mayoritas ada dalam Al-Quran. Contoh kita bisa lihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Ini adalah ayat yang kemudian isinya tentang ciri-ciri orang yang mukmin. Itu pertama, sholatnya khusyuk. Kedua, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menjaga amanat dan janjinya. Yang keempat, dapat menjaga kehormatan dari perbuatan maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, penekanan terhadap masalah muamalah ini membolehkan penangguhan atau pemendekan masalah ibadah individual bila waktunya bersamaan dengan urusan ibadah bersama. Contoh ketika kita berhadapan dengan kita sedang musafir, perjalanan dan sebagainya, penerapan sholat jamak qashar ya, atau jamak ta'dim ta'khir atau bahkan sholat qashar itu adalah bentuk rukhsah dari Allah untuk kita. Agar apa? Agar kita nyaman dalam perjalanan sampai tepat waktu dan kemudian tidak dirugikan karena kita telat sholat dan sebagainya. Tapi kita sudah mengumpulkan menjamak sholat dalam satu waktu, atau kemudian kita juga bisa memendekkan meringkas sholat menjadi 2 rakaat untuk zuhur, asar dan juga isya. Itu merupakan bentuk dari perhatian agama pada masalah sosial, bahwa kita sangat mungkin butuh keringkasan atau butuh digabungkan sholatnya karena ada perilaku sosial kita yang sedang membutuhkan keringanan. Ya, kemudian yang ketiga, masalah ganjaran. Perhatian agama pada masalah sosial juga terkait ganjaran. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan itu diberi ganjaran lebih dari ibadah yang bersifat perseorangan. Misal, sholat dalam agama kita ya, dengan 27 keutamaan dengan 1 keutamaan antara fardu yang sifatnya munfarid maupun fardu yang sifatnya jamaah. Kemudian yang keempat, masalah kifarat. Ibadah yang tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan-pantangan tertentu, larangan-larangan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Ya, kita bisa lihat ketika tidak sanggup berpuasa karena sakit dan sebagainya, harus membayar fidyah. Itu kan masalah sosial. Kita membantu mereka yang membutuhkan, kita membantu mereka yang kekurangan dengan fidyah. Kemudian
berihram, kita akan memotong unta karena kita misalnya melakukan tindakan melanggar pantangan ya. Kemudian perhatian agama pada masalah sosial lainnya adalah amal baik dalam kemasyarakatan itu mendapat ganjaran lebih besar dari ibadah sunnah ya. Tahukah teman-teman kalau kita beritahu derajat apa yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sodako? Kata Nabi ya. Nabi mengatakan pada para sahabat, maukah kamu aku beritahu derajat apa yang lebih utama daripada sholat, daripada puasa, dan sodako? Sahabat menjawab, tentu, kata para sahabat. Apa itu Nabi? Yaitu mendamaikan dua pihak yang sedang tidak baik-baik saja, sedang berkonflik. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Nah, agama itu juga sangat concern dengan masalah-masalah sosial. Makanya kita bisa bahas agama dan masalah sosial, yaitu menjelaskan pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Kita bisa mengutip Bapak atau Mukhdar ya, tokoh atau dosen dari UIN Sunan Kalijaga dalam bukunya tahun 2004 di halaman 6. Ukuran kesolehan beragama di kampung dapat diukur dengan bagaimana mereka baik kepada sesama ya. Bagaimana ketika sholat Jumat misalnya menggunakan peci dan pakaian yang rapi, yang bersih. Di kota, walaupun kita jarang kelihatan sholat Jumat seperti di kampung, kita tidak anggap orang saleh di kota ya, karena tidak seperti di kampung ya. Kemudian sebab atau indikasinya adalah kesalehan telah bergeser dan berbeda bagi orang desa dan orang kota. Ya, di desa mungkin kalau pecinya rapi, kemudian bajunya rapi dan sebagainya dianggap sebagai orang soleh, tapi di kota itu hal yang biasa seperti itu kan. Kemudian perkembangan masyarakat industri mempengaruhi pemikiran keagamaan. Contoh ya, di Jawa Timur, Banten, dan kota industri lain terdapat masalah bila pabrik itu beroperasi 24 jam. Bila tidak, akan menimbulkan kerugian. Sementara sholat Jumat konvensional hanya ada satu sesi. Jadi kalau masyarakat yang bekerja di perusahaan atau pabrik, ya, ketika dia kemudian tidak sholat Jumat karena harus bekerja, ini kan jadi masalah sosial. Ya, harusnya kemudian ada kebijakan dari perusahaan itu untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk melaksanakan kewajiban beragamanya. Dengan cara apa? Mungkin dilukir dengan yang putri, ya, atau kemudian yang non-Islam mengganti sementara ketika yang Muslim sedang sholat Jumat dan sebagainya. Ya, itu kemudian agama dan masalah sosial. Yang berikutnya adalah agama itu menjadi salah satu aspek kehidupan semua kelompok sosial. Agama merupakan fenomena yang menyebar mulai dari bentuk perkumpulan manusia, keluarga, kelompok kerja yang dalam beberapa hal penting bersifat keagamaan. Ya, kemudian terbentuklah organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya untuk mengelola masalah-masalah keagamaan. Yang semula terbentuk dari pengalaman agama tokoh karismatik pendiri organisasi, kemudian menjadi organisasi keagamaan yang terlembaga, seperti yang tadi saya sebutkan, NU dengan tokohnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, Muhammadiyah dengan tokohnya misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dan sebagainya, Persis, itu kemudian adalah pengalaman-pengalaman agama tokoh karismatik di dalamnya, tapi kemudian dilembagakan dalam ormas keagamaan dan kemudian banyak masyarakat yang mengikuti ormas tersebut ya. Dengan kemudian diimbangi dengan perkembangan ormas tersebut untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Banyaknya pesantren, NU, sarana pendidikan milik NU, sarana kesehatan milik Muhammadiyah, pendidikan, Persis dan sebagainya, itu menjadikan agama sangat kontributif bagi masalah sosial. Nah, pertama, masyarakat itu harus kita tahu masyarakat sangat membutuhkan kontribusi dan bantuan agama. Yang pertama, masyarakat dengan tipikal terbelakang dan sakral menganggap nilai. Mereka ini butuh masyarakat ya yang lain untuk membantu mereka karena masih terbelakang, masih kecil dan terisolasi. Kemudian masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Keadaan masyarakat tidak terisolasi, ada perkembangan teknologi yang lebih tinggi daripada tipe pertama. Agama itu memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dalam tipe masyarakat ini. Kemudian yang ketiga, masyarakat industri sekuler. Masyarakat ini bercirikan dinamika dan teknologi yang semakin berkembang maju pesat dalam semua aspek kehidupan, dan perkembangan iptek itu mempunyai konsekuensi penting bagi agama. Salah satu akibatnya adalah anggota masyarakat semakin terbiasa menggunakan metode empiris berdasarkan penalaran dan efisiensi dalam menanggapi masalah kemanusiaan, sehingga lingkungan yang bersifat sekuler semakin meluas.
Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam masa yang sangat maju dan modern ini, sekularitas atau menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan sehari-hari itu tidak baik dan kita perlu sekali untuk selalu menghiasi kehidupan kita dengan nilai-nilai agama agar lebih aware dengan masalah sosial, agar lebih aware dengan kebaikan yang bisa kita bagi terhadap sesama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kedua ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.